Lur, sudah tahu kabar terbaru belum? Cabai rawit. Jadi salah satu bahan pokok yang harganya lebih dulu naik dibanding bahan pokok lain. Menjelang Ramadan rata-rata harga cabai nasional versi BPS pada minggu pertama Februari berada di angka Rp63.000 per kilo, naik hampir 10% dari bulan Januari. Lah kok iso yo? Kesimpulannya, dibanding bahan pokok lain seperti beras dan beberapa komoditas lain, harga cabai di pasar termasuk yang paling cepat bereaksi. Ingat, cabai rawit bukan barang stok panjang sehingga harganya sangat bergantung pada hasil panen. Lah terus piye lur? Dur, tolong itu cabai anterin ke Bu Titin. Oh, cabai antar ke Bu Titin. Oh, iya Mas. Mas, ini Mas ngantar cabai Mas. Dek kono wae, gek ngewangi meti cabine. Oh, iya Mas. Cabai merah besar bisa menjadi alternatif saat harga cabai rawit melonjak, apalagi menjelang Ramadan kayak sekarang. Harga cabai merah besar biasanya tidak sefluktuatif cabai rawit. Saat cabai rawit tembus harga Rp70.000 sampai Rp80.000 per kilo, cabai merah besar harganya masih di kisaran Rp40.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Tapi memang beda sih lur. Pedas cabai merah memang tidak sepedas cabai rawit. Tapi ini bisa jadi solusi di saat situasi sulit koyok sekarang. Pada proses pengolahannya bisa dikombinasi cabai merah dicampur dengan cabai rawit. Jadi bisa pedas di mulut tapi tidak terlampau pedas di kantong yo. Bu, ini Bu, cabai udah kering Bu. Oh iya, ya dibantu nunggu. Oh, ya Bu. Oh, ya Bu. Mbak Lih, ini disuruh ngantar bon cabai dari Bu. Taruh situ aja dulu. Ini ya, tolong diparutin semuanya kelapanya. Diparut semua ini, Mbak? Iya, semuanya. Oh, iya ya. Sama seperti cabai rawit, cabai merah juga bisa diolah jadi banyak jenis masakan lur. Bukan cuma sambal dan bumbu tumis aja yo. Tapi cabai merah bisa juga jadi kue tradisional. Iki kreasi olahan kulur, kue cenil yang identik manis jadi pedas karena abon cabai. Rasanya bikin jos gandos lur. Monggo lur, di saat harga cabai naik menjelang Ramadan, biar pedasnya cabai nggak sampai di kantong, saranku bisa dicoba yo.
nganterin tangga. Itu bener Mang Cepot bukan nggak ya? Mang Cepot! Apa? Lu kenapa? Wah, Teh Siva mau kemana teh? Hati-hati teh, jalannya becek, licin pula. Si Mang Cepotnya dicari-cari, nggak ada. Cepot, mau kemana? Mau nganterin tangga. Aduh, Bang, tolong Bang, mundur bentar Bang, saya mau lewat dulu. Mundur yang mundur. Duh, kasihan juga yo, pakai bawa tangga lagi. Tapi kalau aku yang mundur, puter baliknya jauh banget lur. Alah Mang, tolong, mundur ya, mundur dah. Mundur aja mundur. Iya, aduh. Mang Cepot bukan nggak ya? Mang Cepot! Apa? Aduh, gara-gara Mang Epot jadi kecebur kan aku. Apes. Mundur kenapa? Tangganya tuh tadi. Bunda, maaf banget. Nggak Kenapa? Nggak apa-apa teh, ini Mang Epot nih. Nggak mau mundur, malah gebuk tangga lagi. Ya udah kalau kayak gini bantuin tolong cariin belut aja sekalian. Kamu tadi butuh belut? Iya, buat masak. Apa boleh buat? Wis kadung teles kebes juga lur. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Sekalian aja aku nyebur dan cari bahan pangan bergizi tinggi. Mang Epot sudah tanggung jawab. Bantuin cari belut. Ayo. Ayo, teh. Ayo. Opo yo? Yang bisa nebak tak kasih ucapan selamat. Sama Mang Epot, aku mau ubek-ubek sawah lur, mencari belut. Lur, biasa nih sih, belut sembunyi di sela-sela pematang sawah setelah air sawahnya surut. Gak mudah lur, untuk mendapatkannya kita harus gali tempat persembunyiannya dulu. Sudah ada tuh. Ada tadi kelihatan. Mana? Ketoke ada pergerakan di dalam sini. Ya, tapi kok kosong yo. Itu tangkap, batu tangkap. Bener kan? Ternyata penglihatanku belum siur-siur banget yo. Alah, sia kabur dah kowe. Sampai kabur. Lincah tenan. Kaburnya satset banget lur. Koyo atlet lari profesional. Lur, belut bisa bergerak gesit di lumpur karena tubuhnya dilapisi lendir tebal. Selain itu, badan belut tidak bersisi. Makanya bisa mengurangi gesekan dan meluncur dengan kecepatan super. Tuh, benang lah. Hah? Dol, bantuin Dol. Nih. Kalau ngini carane, aku kudu ngetrik lur. Gak boleh polos-polosan. Begitu ada target, mending langsung tak ambil selumpur-lumpurnya aja. Terus tak taruh di rumput biar belutnya gak bisa kabur. Raja. Ini dia. Nih, Dol. Wah, Ada teh? ada. Ayo Mang, masa kalah sama Teh Siva bukan Haju iki? Ini. Tapi kok berat yo? Apa jangan-jangan nenek moyangnya belut iki? Dol, Cik. Jadi jatuh. Ternyata jempolnya Mang Epot lur. Jempol? Ya. Oh, maaf. Maaf ya Mang, anggap aja satu sama yo Mang. Ini Dul, dapet Dul. Dapat.
Mana? Nih, Wah, cocok banget iki. Lumayan banyak juga iki hasilnya. Kerajang. Karena di sini ada banyak makanan kesukaan belut, mulai cacing sampai serangga mini. Oh iya lur, ternyata si licin iki sering dianggap hama sama petani. Soale punya kebiasaan menggali lubang di pematang sawah yang bisa menyebabkan kebocoran air dan berpotensi merusak tanaman lur. Wah, ini dapat lagi. Wis akeh iki, tak bersih-bersih dulu ya lur. Habis ini kita lanjut olah belutnya bareng Mang Epot dan Teh Siva. Setelah bebersih, aku udah siapkan bawang merah dan bawang putih, serai, cabai, daun jeruk, serta jeruk nipis. Belute tak bersihin dulu yo. Nih, kalau pengen bersih nih kasih es dulu biar dia pingsan. Oh, biar gak kabur. Cepot. Nah, nek wis anteng begini kan lebih gampang untuk membersihkan kotorane. Aku lebih seneng pakai gunting daripada pisau kalau mau bersihin belut lur. Karena sifatnya yang licin bikin pergerakan pisau jadi lebih susah dikontrol. Kalau pakai gunting begini, hasil belahannya jadi lebih rapi lur. Setelah dicuci bersih, aku tambah perasan jeruk nipis untuk menghilangkan lendir dan bau amisnya. Piye, zaman mulur. Lur, dulunya belut disebut sebagai raja mangsa alias hidangan istimewa yang hanya untuk kaum bangsawan dan raja saja. Wajib disajikan dalam upacara adat dan tercatat pada relief Candi Prambanan di abad ke-8. Tapi di akhir abad ke-19 udah mulai mengalami pergeseran. Yang awalnya khusus cuma buat raja, belut mulai dikonsumsi juga oleh rakyat jelata. Bahkan sejak awal abad ke-20-an, belut dari persawahan Indonesia dikirim ke negara tetangga seperti Jepang, Korea, sampai Hong Kong. Tak lanjut masak sih ya lur. Wis, gini aja Mang. Daripada Mang Epot cuma tengok-tengok aja, mending potongin cabai aja Mang. Pakai rawit yang banyak yo Mang, untuk menetralkan aroma amis khas belut sawah. Sementara Teh Siva lagi bikin sambelnya lur. Tapi kali ini gak pakai sistem ulek-mengulek ya. Cuma dirajang atau dipotong halus. Setelah bawang-bawangannya terpotong, lanjut serai dan daun jeruknya yo teh, biar makin wangi. Campur jadi satu dan ojo lali dikasih kucuran perasan jeruk nipis. Waduh, ngelihat sambal buatannya Teh Siva jadi ngiler aku lur. Oh iyo teh, hasil rawit potongannya Mang Epot belum ikut serta. Nanti jadi kurang nampol deh. Cepot beresan, Atos. cengek teh. Tapi dia orang masukkan. Mang, kalau wis beres, bantuin aku tusukin belutnya aja yo. Ya Allah ya Robi. Hah? Itu benang-benang deh kah? Pendek-pendek gini Mang Cepot, iya. Coblos. Betul bisa anggus. Mang Cepot bisa henteu. Saya Lila teuing dia ku abi we. Nah, ide bagus ikut teh. Daripada nungguin Mang Epot, bisa-bisa baru makan besok pagi nih kita. Teh, Ya. minta tolong dibakarin ya teh ya. Boleh. Dah, no. Cep. Mang Cepot, yuk.
Selain ditumis, aku lebih suka mematangkan belut dengan cara dibakar. Setelah dibakar, lemak alaminya bisa keluar yang bikin rasanya jadi makin gurih. Selain itu, teksturnya jadi lebih padat dan kenyal, Lur. Jadi juga belut sambal mentahnya. Enak banget pasti, Lur. Ayo kita makan. Ayo, Bang. Wah, makan enak iki, Lur. Mantep. Belutnya gurih banget. Sambalnya kumaha? Cekap saya. Gimana tuh? Enak. Sanguan atuh sanguan. Alim ah. Sekarang aja bilang gak mau. Paling nanti minta bungkusin. Dasar mangepot. Bener-bener nikmat pol iki. Gurihnya belut seimbang sama pedas asemnya sambal mentah. Bikin gak bisa berhenti ngunyah, Lur. Nggak cuma ngenah, Nyangeun ah. tapi manfaatnya juga banyak. Dari belut ini ya, selain proteinnya tinggi yang mampu untuk menjaga daya tahan tubuh, dia zat besinya juga tinggi, jadi dia mampu untuk mencegah anemia. Rasanya nikmat, manfaatnya dahsyat. Jos gandos tenan, Lur. Pak, beli minyak, telur, 35 Mbak. duh, ada duit enggak? Pinjam. Laki-laki, ya. Pinjam ya, Ndel? Iya, Pak. Beneran lo. Daerah Tawangmangu memang menjadi salah satu penyuplai sayur dan buah-buahan di sekitar Jawa. Gak heran toh, setiap hari pasti ada yang panen. Tuh lihat, sawinya seger-seger semua toh. Hasil buminya memang istimewa yo, Lur. Sekalian tak angkutin, biar langsung diantar ke pasar-pasar. Dul, Pak Dul, tak terkesi ya. Banget. Dul, tolong bantuin panen bayam. Oh, panen, Pak. Ya, ya. Oh, iya. Panen bayam ini. Beres sawi, ada lagi panen bayam. Nah, ini bayamnya lain, Lur, yaitu bayam raja alias bayam petik. Berbeda dengan bayam cabut yang relatif daunnya kecil, sedangkan bayam raja ukuran daunnya besar-besar. Sesuai dengan jenisnya, bayam raja disebut juga bayam petik karena saat dipanen menggunakan alat yang disebut ani-ani atau pisau kecil. Dan alat ini biasa digunakan untuk panen padi, Lur. Dari mulai awal tanam, kira-kira membutuhkan waktu 1,5 bulan sampai bisa dipanen. Setelah itu, setiap minggunya bayam dapat dipanen kembali. Dul, besok orang, Dul. Udah, Pak. Oh ya, nanti numpukin, nanti cuci. Oh, iya, iya. Pasar. Iya, Pak. Sebelum dikirim, bayam akan dicuci terlebih dahulu agar lebih bersih dan segar sampai di pasar. Waduh, Lur, emang sih bayamnya ringan, tapi kalau udah sekarung gini lumayan berat juga yo. Untuk bayam-bayam ini akan langsung dipasarkan di sekitar Tawangmangu, Lur. Habis, Pak. Habis, Pak. Dadah. Yuk. Akhirnya beres juga ini 4 karung bayam. Yuk, jalan. Dul, ini buat kamu dimasak di rumah ya. Oh, ini bayam buat saya, Pak? Iya. Oh ya, makasih, Pak ya. Ya, sama-sama. Dul, kamu tidur? Panen bayam, Kang. Oh, ya.
Mbak Nawang. Dari mana, Dul? Ini Mbak, dari panen bayam Mbak. Walah, mau dimasak apa? Yuk masak bayam toh Mbak, mau saya masak kangkung. Sini mau nggak tak masakin sesuatu? Wah, boleh tuh Mbak. Kangkung, bayam dimasak yang istimewa. Iya. Sekarang belanja bahannya dulu ya. Ya. Rezeki emang gak kemana. Mau pulang masak sayur, malah ketemu Mbak Nawang. Manuang. Halo. Tumbas, Pak. Nggih, Mbak. Pak, beli minyak, Oke. telur. Oh, ada Mbak, ada kan Mbak. Oke. Dihitung ya, Pak. Oke. 35 Mbak. Untuk segangsal. Oke. Oke. Bentar, kok aku melihat gelagat aneh Mbak Nawang yo. Perasaanku makin gak enak ini. Duh, ada duit enggak? Ada sih Mbak. Berapa sih Mbak? Itu cuma segini Mbak. Pinjam. Laki-laki. Iya. Pinjam ya, Dul? Iya Mbak. Beneran lo. Iya. Oke, matur suwun. Iya. Tapi nanti masain saya enak loh. Siap. Walah, ini jadi rezeki apa enggak yo? Tapi gak apa-apa, yang penting dibuatin makanan yang enak. Monggo, Pak. Monggo. Nggih. Sekarang mari kita masak lur. Tapi sebelumnya kita cuci dulu yo untuk menghilangkan kotoran ataupun pembasmi hama yang menempel. Agar lebih mudah saat memotongnya, daun bayam kita pisahkan juga dari batang yang besarnya yo lur. Udah selesai dipetikin, langsung kita iris daun bayamnya. Kita iris tipis-tipis aja yo, tapi tetap tidak menghilangkan teksturnya. Sambil aku irisin, kita lihat persiapan Mbak Nawang yo lur. Wah, ternyata semua bumbunya sudah lengkap tersedia. Ada wortel yang pertama kita potong-potong dahulu. Potongnya berbentuk dadu kecil-kecil. Mbak Nawang. Ya. Nih, udah tak cuci, udah tak potong-potong Mbak. Bayam iya. nih. Iya, makasih ya, Dul. Oh ya. Ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Ini, Dul, tolong ulekin bumbunya ya. Oh iya Mbak. Iya. Urusan menghaluskan sih, aku jagonya lur. Bumbunya juga termasuk komplit ini lur. Ada lada putih, cengkeh, jahe, kemiri, pala, bawang merah, dan bawang putih. Oh iyo, hampir lupa. Tadi Mbak Nawang bilang mau masak selat Solo bayam raja. Manis-manis gurih ya lur. Setelah wortel, ada cabai merah yang kita potong-potong. Selain menambah rasa, kandungan vitamin C-nya juga bagus lur. Supaya ada pedes-pedesnya, jangan lupa tambahkan cabai rawitnya ya lur. Lalu bawang daun kita iris-iris. Ada jagung juga yang kita serut. Kalau selat Solo tanpa bawang bombay, pastinya kurang sedap lur. Jadi jangan lupa dipotong-potong ya. Ulekanku pun sudah halus ini lur. Aromanya semriwing banget. Dul, ini ya, Dul. Tolong dibikin kuahnya sama bumbunya ya. Oh, ini campurin Mbak? Iya, dicampurin. Terus campur apa lagi? Ini jangan lupa kecapnya dicampurin juga. Oh, iya. Ini ya, Dul. Biar cepet, tak bantuin masak kuahnya. Soalnya udah gak sabar lur. Perutku udah kruyuk-kruyuk, lapar. Bumbu yang dihaluskan langsung dimasukkan ke dalam wajan dengan api yang sudah panas. Tunggu sampai harum, barulah bawang bombay dimasukkan. Boleh ditambahkan air secukupnya ya lur. Bumbu penyedap rasa pun jangan lupa dimasukkan ya lur. Tambahkan juga sedikit gula pasir. Nah, yang terakhir kita masukkan kecapnya yo.
Supaya lebih mengental, tambahkan sedikit tepung maizena yo. Tinggal ditunggu sampai mengental. Nah, Mbak Nawang sudah mulai membuat isiannya lur, yaitu lumpia kulit tahu. Pertama-tama kita iris bawang merah dan bawang putih. Sekarang tinggal diadon. Masukkan bayam raja terlebih dahulu, lalu jagung, wortel, cabai, bawang daun, dan bawang merah serta bawang putih. Agar merekat, kita tambahkan telur ayam 3 butir dan juga tepung terigu. Setelah itu, barulah kita aduk sampai semua tercampur merata. Mbak Nawang, Ya. nih kuahnya udah jadi enak banget tuh Mbak. Oh iya, makasih ya Dul ya. Terus ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Udah Dul, ini aku mau bikin ininya isiannya dulu. Nanti kalau matang kabarin dulu Mbak. Oke, siap. Ya, tinggal dulu Mbak ya. Iya Dul. Sekarang, siapkan kulit tahu yang telah direndam air sebelumnya. Masukkan isian lumpia bayamnya di bagian pinggir dan siap untuk digulung. Mantep toh lur. Sekarang tinggal kita matangkan lumpianya dengan cara dikukus lur. Kita kukus kurang lebih 20 menit lamanya sampai isiannya benar-benar mateng yo. Kelihatan toh, warna daun pisangnya sudah mulai berubah, tinggal diangkat lur. Ini dia lur, selat Solo bayam rajanya. Piye lur, pasti pada ngiler toh? Kuah selat Solonya makin yummy pasti makannya ini. Udah gak sabar pengen nyicipin. Enggak makan. Begitu gigitan pertama, lembutnya kulit tahu dengan bayam rajanya langsung terasa lur. Apalagi semuanya sayur, pastinya sehat ini. Begitu ditambah kuahnya, jadi makin komplit. Manis, asin, gurih bercampur di mulut. Saya mau Pak. Hah? Tolong dilihatin dong mesinnya Pak. Businya kali ya? Mbak kunci-kunci nggak? Motor saya! Mama, tolong, Ma! Hei! Lur, masih pada sehat toh? Hari ini cerah banget yo. Lumayan juga yo jadi kurir zaman sekarang. Semakin banyak paket belanjaan yang kuantar, semakin banyak cuan yang kudapat. Paket! Yo, walau mungkin gak seberapa, aku tetap bersyukur lur. Sing penting dapur di rumah masih bisa ngebul. Kuburan? Welah dalah, merinding aku lur. Nyari siapa, Dek? Astaga, aduh, kaget-kagetin aja Bapak. Ini Pak, mau tanya alamatnya Ibu Kunti, Jalan Sepi, Gang Widang. Sebelah mana ya Pak ya? Oh, kalau Ibu Kunti jam sekarang gini mah belum ada, nanti sore ada. Rumahnya di mana Pak? Rumahnya sebelah sana, di bawah. Oh gitu ya Pak ya? Oh, ya, makasih ya Pak ya.
Wes lah, lanjut besok aja. Setelah hari panjang yang penuh drama, paketku akhirnya habis juga, Lur. Cuma sisa 1 milik Bu Kunti yang entah ada di mana. Sekarang aku mau pulang dulu, Lur. Perutku udah kerucuk-kerucuk. Saya mogok, Pak. Hah? Tolong dilihatin dong mesinnya, Pak. Pak, Bensinnya ada nggak? Ada banyak, tadi saya udah isi bensin ini. Bensin udah diisi? Iya, udah diisi ini bensin. Businya kali ya? Bawa kunci-kunci nggak? Tuh di motor saya nggak ada kunci lagi. Motor saya! Mama, tolong, Mang! Hei! Motor saya diambil orang. Aduh. Ternyata maling. Komplotan. Waduh, kok bisa yo nasibku apes koyo ngene? Aduh, kenapa ada di sini? Kok diam? Jangan ngelamun dong. Teh? Nggak apa-apa, Teh. Lagi sial aja saya hari ini. Apes banget. Malah motor saya diambil orang. Lah, terus motornya hilang. Ya jelas hilang. Udah sabar dulu. Sabar. Mana? Motor hilang, sabar. Pasti ada hikmah di balik setiap musibah. Doh, kenapa diam aja? Gini, A. Tadi Gun tuh nganterin paket. Iya, Terus paketnya sama motornya hilang di mana itu? di kebun. Iya, tenang aja lah. Nanti kita pikirin di sini caranya gimana. Sambil tenangin pikiran, bantuin kerja aja di sini dulu. Kerja sini. Iya, Ayah punya akfir tuh. ada. Tas 1A. Duh, nanti bawain ya puyuh akfirnya. Ya, bawain. Oh iyo, di Desa Nagarawangi, Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat, burung puyuh jadi salah satu unggas favorit untuk dibudidaya. Di peternakan sing satu iki, Lur, terdapat lebih dari 1000 ekor burung puyuh sehat dan produktif, Lur. Wah, mantap yo. Oh iya, Lur, burung puyuh dewasa berusia 45 hari. Biasanya udah bisa bertelur. Selama sekitar 18 bulan berikutnya, seekor puyuh akan terus produktif menghasilkan 1 butir telur setiap harinya, Lur. Uniknya lagi, hanya dengan asupan pakan yang bergizi, burung-burung puyuh bisa bertelur tanpa harus melalui proses kawin, Lur. Loh, udah aja dulu. Ya. Aja anterin ke Neng Gina. Oh, punya akhir tadi. Iya, Nip, telurnya gimana? udah saya lanjutin aja. Oh, ya. Perutku yang keroncongan udah siap iki kemasukan menu lezat yang sedang Teh Gina racik. Selesai memotong wortel, Teh Gina lanjut iris daun bawang dan juga bombay. Jangan lupa tomat merahnya yo. Kata Teh Gina tadi, Lur,
Rongga bagian perut burung puyuh yang udah bersih dan kosong bakal diisi dengan racikan bahan istimewa. Iki loh maksudnya, ada tahu, wortel, daun bawang, serta telur ayam. Wah, istimewir. Aduk sambil ditekan-tekan sampai tahu menjadi hancur. Jangan lupa tambahkan bumbu tabur supaya ada rasanya, biar makin mantap yo pastinya. Dul, Itu, udah beres. ini tinggal ngerebus air aja. Ini boleh sekalian minta tolong nggak, Dul? Tolong apa lagi teh? Isian ini masukin ke puyuhnya. Oh ya bentar ya. Boleh sini. Oke, makasih ya, Dul. Ini semuanya. Ya, semuanya. Racikan tahu telur iki mau aku isikan penuh ke dalam badan burung puyuhnya. Semakin padat, yo pasti semakin enak. Kalau isinya kosong, khawatirku nanti malah ambyar kemana-mana lur. Wes lah, tinggal kukus aja puyuh isinya. Lur, kata Teh Gina tadi, dia mau lanjut bikin rempah-rempahnya lur. Aku yo wis paham, yang dimaksud mungkin bikin bumbu kuahnya. Rencananya, puyuh isi buatan aku dan Teh Gina mau dirangkai pakai kuah kuning pedas ala rumah makan Padang lur. Kalau udah begini, ceritanya yo bumbunya harus medok dan pasti pedas lur. Sing paling penting harus pakai kunyit. Buat aku yang udah lapar, nunggu matang burung puyuhnya lumayan lama iki lur. Padahal cuma sekitar 30 menitan dikukus. Isian tahu telur di dalam puyuh udah mateng dan memadat. Hasil daging burung puyuhnya juga udah nampak setengah mateng iki. Dul, Ya teh, udah jadi, Dul. udah teh, udah matang teh. Ya udah, Dul, tinggalin aja. Biar aku yang terusin. Oh gitu. Ya. Ya udah, aku tinggal dulu ya. Ya. Monggo Teh, silahkan dilanjut masak-masaknya. Kalau minyak udah panas, bumbu halus paling awal dimasukkan. Sebelum gosong bumbu yang sudah harum, bisa langsung ditambahkan air. Aduk sampai rata dan masukkan santan berikutnya. Sambil nunggu mendidih, gula merah, garam, dan kaldu bubuk bisa menyusul ke dalam kuah. Asli lur, enak banget ini kelihatannya. Kalau kuah udah mendidih, masukkan puyuh isinya juga. Gak usah sering diaduk, cukup dijaga supaya santan gak sampai pecah. Sekitar 20 menitan udah cukup kok ngebuat puyuhnya matang dan bumbu meresap sampai ke dalam. Sip lah, tinggal masuk irisan tomatnya. Ini dia lur, kuliner buatanku dan Teh Gina. Menggiurkan banget toh hasilnya. Puyuhnya montok, isinya padat, bumbu kuahnya juga medok. Asli lur, puyuh isi kuah Padang iki seakan menjadi obat mujarab buat keapesanku hari ini. Nikmat, gurih lembut daging puyuhnya bikin aku lupa kalau habis kemalingan motor.
Wis lah, sing penting wareg Nur, kenyang.